Selamat datang di podcast SMK Islam Depok Losari. Tema ini untuk sekarang ini ketemu dengan jurusan perhotelan ya. Barangkali kalian misalnya ada beberapa yang pengen ditanyakan apa sih jurusan perhotelan itu gitu kan. Terus prospek kelulusan dan segala macam. Nanti kita bisa ketemu narasumber kita datang dari Kota Tegal. Namanya Pak Asmungi, ini dari GM-nya langsung nih ya, GM langsung dari Risplace Tegal. Ini masih muda, ganteng dan keren banget. Timorenya mana ini? Keren banget ya. Iya. Ini dulunya sih kayaknya anak-anak OSIS kayaknya, soalnya rajin kayaknya. Kelihatan ya, maksudnya orangnya kan. Gimana kabarnya Pak Asmungi? Alhamdulillah baik. Oh, dan rekannya namanya Mas Sahid ya. Sepintas kayak vokalisnya Republik ya. Timornya mana? Ini dengan personel lain ini Republik ya, bukan? Oh iya bukan ya, ini bukan Republik ya. Kangen band. Ya? Oke, gimana kabar Mas Sahid? Alhamdulillah cukup baik Ya. Oke, terima kasih bisa hadir di tengah-tengah kami ya. Ini banyak yang pengen ini ya, diskusi ya. Nah, diskusi dengan jurusan perhotelan nih. Banyak yang pada nanya nih, kayaknya pada ngarepin ya. Nah, sekarang ada orangnya langsung di sini pengen nanya lebih mendalam ya. Cekidot ya. Timore? Gimana tentang perhotelan itu sendiri, Pak Asmungi? Banyak yang mungkin di sini baru ya untuk Brebes Barat dan Cirebon Timur. Yeah. Kita emang di perbatasan gitu kan. Sebenarnya apa sih jurusan SMK perhotelan itu sendiri belajar tentang apa gitu? Bisa dijelaskan? Oke, mengenai hotel ya. Iya. Sebenarnya kalau kata orang nggak kenal nggak sayang ya. Yeah. Tadi sudah disampaikan Pak Yusuf, terima kasih. Saya Asmungi Almanan. Kemudian saya sekarang di Kota Tegal di Hotel Risplace. Ini sahabat baik saya, Mas Sahid Bawono dari KCA Hotel. Ya kita di sini dalam satu asosiasi ya, IKA. Tadi kita bilang dunia perhotelan tidak akan melepas namanya dengan asosiasi profesi. Ya, situ wadah kita. Kemudian saya juga mewakili dari IHGMA, Indonesian Hotel General Manager. Saya selaku ketua bidang keanggotaan. Mas Said ini IKA di Pantura. Jadi Pantura memang sekarang pusatnya ada di Tegal. Bicara soal perhotelan tentunya itu sudah nggak tabu lagi ya. Sekarang SMK perhotelan jadi salah satu SMK yang cukup banyak diminati. Kenapa? Siswa hotel ini kalau boleh dibilang kerja apa aja bisa. Ya, teman saya juga SMK juga. Ya. Walaupun sebenarnya dulu sangat tidak tertarik sekali mau hotel, kok mau ke hotel melayani. Tapi justru seninya disitulah mengapa kita belajar melayani. Di hotel kita diajari bagaimana kita tata krama, ramah tamah, bagaimana kita punya sikap, kesabaran. Ya. Jadi dari kesabaran itu melahirkan suatu komitmen kita bahwa sejatinya setiap manusia itu harus dihargai. Ya. Jadi bagaimana kita ingin dihargai orang lain ya, kita harus bisa menghargai orang lain juga, sama seperti yang kita harapkan tentunya. Kita nggak mungkin minta dihargai orang, sedangkan kita nggak mau menghargai orang lain. Nah, di hotel itulah kita ditempa. Dari SMK perhotelan ini, apalagi di Brebes ini baru pertama ya ini ya untuk hotel. Untuk Brebes Barat ya. Baru pertama. Ya. Tadi saya masuk luar biasa nih, lebar sekali kelasnya, banyak, dan mungkin ini baru pertama kita lihat SMK. Gabung semua, ada STM, ada ini segala macam. Wah, luar biasa banget. Jadi Timore dong. Jadi ibaratnya ya. SMK yang di hotel diajari untuk sopan santun, kalem, lemah lembut, ketemu anak STM yang biasa pegang tang sama segala macam, gimana itu? Iya. Jadi tapi justru heterogenis itulah yang bisa menciptakan karakter siswa ini lebih matang pastinya. Jadi kalau di area Brebes ini, yang ini Brebes mana nih? Brebes Barat ya. Barat. Yang pertama, saya yakin ke depan ini sangat prospek sekali ya untuk perhotelan dengan kegiatan ini. Saya lihat sangat inovatif. Timornya sekian berapa ratus orang ini di belakang. Timornya mana itu suaranya?
Udah kayak supporter ya, Mas. Kalau tempat saya supporter PSIS lah. Iya. Karena saya Semarang. Iya. Ya Lala Tribun ya. Iya. Mungkin dulunya di inbox kali ya kalau Iya. kalau di dahsyat kali Dahsyat, ini. ya. Tapi mereka nggak dibayar ini soalnya. Iya. Tapi mereka promo ya. Ini Promo ya. ini ada yang promo juga. Ini Oh, iya. salah satu dari apa namanya? Siswa kami ya, siswa kita ya, namanya Risma Boba ini. Oh, bisa Boba bisa ya. bisa dicoba ya mungkin ya. Ada tulisannya nih not for sale. Oh, nggak bisa dicoba juga. Oh bisa ya. Ini kayak ini harganya berapa Risma? Berapa Ris? Harganya Ris? 12. Wah, di beras. Mahal banget ini. Mahal. Ambil utuhnya banyak banget ya. Kamu udah berapa ini? Kamu kan udah berapa ini? Lumayan. Oh, udah. Oke, Ya, oke. nanti bulan depan bisa umroh ya. Itu udah ya. Ini kita buka bayar nggak ini? Iya nggak apa. Bisa ya? Saya ini bisa. Oh, ini modus hostnya haus. Bilang aja. Timurnya dong. Kayak ada manis-manisnya. Rasanya enak ya. Iya gratis. Gratis. Timurnya dong. Ya kalau namanya gratis tuh selalu enak. Iya benar. Balik di bener. Iya, namanya pas banget ini, kondimennya pas, terus apa namanya rasanya juga apa sih, lembut di lidah ya gitu ya. Oke. Jadi berarti prospek ya, Sangat prospek sekali. sekali ya buat jurusan perhotelan. Lah kalau kadang pada nanya nih, maksudnya apa sih Pak, belajarnya apa aja sih gitu kan? Mungkin berapa tuh masih belum ini ya, belum tahu banget lah ya. Iya. Nah, bisa nanti dijelaskan Pak, ini belajarnya tentang apa aja sih selain mungkin orang taunya mungkin cuma housekeeping kali ya. Nah, itu buat di hotel tuh apa aja sebenarnya yang dipelajari gitu. Oke, yang dipelajari. Ya itu tadi seperti yang tadi saya sampaikan di materi tersebut, bahwa kalau kita bicara akomodasi perhotelan bukan cuma sekedar ada front office, housekeeping atau FG service ya. Kalau dari tata boga. Tapi bagaimana ilmu itu yang kita pelajari, bukan Oke. pada posisi jabatannya. Oke. Kalau kita hanya belajar pada satu posisi, ya kita hanya terkotak. Tapi kalau ilmunya yang kita ambil, itu bisa kita gunakan dimanapun. Karena di hotel itu kita ya bicara hospitality luas sekali. Sekarang hampir semua sektor menggunakan ilmu hospitality. Bagaimana sebuah kepuasan customer pelanggan ini menjadi support untuk income ya. Kalau kita bilang perusahaan sekarang kan mengedepankan pelayanan. Bahkan di tempat kami pun di Tegal sendiri, inovasi terbaru di tempat kita dari Dinas Tenaga Kerja Industri itu, karena mereka ikut program kita, mereka membuat satu pelayanan dengan tema hospitality. Ini kan sangat jarang. Yang dari dulu kita mungkin harapkan dari pihak-pihak dinas ya. Tapi ini inovasi yang sangat bagus. Berarti dari perhotelan itu memang sebuah kebutuhan ya. Orang dilayani itu kan kebutuhan. Iya. Nah, kita memenuhi kebutuhan mereka. Jadi bukan cuma bicara housekeeping, soal kebersihan, front office menerima tamu saat datang, atau servis hanya memberikan makanan, tidak. Tapi filosofi di sanalah saat kita bisa memberikan seseorang nilai lebih kepuasan, hanya bukan sekedar makan, bukan sekedar menginap, bukan sekedar kamarnya bersih, tapi mereka punya nilai penghargaan kepada para tamu. Ini kita mampu menyajikan itu. Kalau cuman kamar terus makan, orang bisa dapat tuh dari robot. Nah, di perhotelan inilah kita dilatih sebagai seorang manusia. Jadi memanusiakan manusia, kalau kita boleh bilang manusia Indonesian Home lah, kalau ada salah satu grup mengatakan itu. Dan itulah nilai lebihnya kita orang hotel. Kalau kita nggak memiliki itu, ya sulit sekali. Ya, contoh lah, mungkin ya kayak saya, ya alhamdulillah awet muda ya. Oh iya. Karena Awet muda, kita ya. biasa melayani Pak, jadi harus sabar. Jadi makanya kalau punya pacar, punya pasangan orang hotel tuh dijamin nyaman. Karena mereka sabar sekali itu. Sabar senyum. Iya. Sabar senyum. Tim Hore mana senyumnya? Yeay. Mereka terlalu antusias ya kalian ya. Ya, jadi di hotel bukan cuma belajar tentang FO, FV, housekeeping enggak, tapi sangat luas sekali. Bahkan bagaimana kita punya speaking kita dilatih, pengetahuan kita secara luas kita juga dilatih, networking yang paling penting itu juga kita dilatih banget. Itu sih. Terus ya iya berarti
intinya sih tadi ya, ini paling mendasar ya. Satu hal yang saya lihat itu gimana caranya untuk memanusiakan manusia itu yang lebih penting, dan gimana caranya kita bisa attitude dengan baik. Soalnya emang ya sikap yang baik dan akhlak dan budi pekerti adalah mata uang yang laku di mana-mana tentunya. Itu yang saya ya berarti bagus ya. Timore aja dong, Timore. Luar biasa ya. Masih semangat kalian? Ini anggurnya minum dulu, curug. Itu plastik. Hanya untuk minum dulu, silakan. Jangan. Properti itu. Terus ini Pak, selain itu mungkin lebih ke prospek kelulusan ya. Prospek kelulusan itu emang gimana nih? Maksudnya kan SMK itu sendiri kan katanya harus ada yang bekerja dan melanjutkan dan wirausaha. Itu gimana dengan jurusan perhotelan itu sendiri gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, mengenai lulusan hotel, sebenarnya kalau kita bicara soal kelulusan itu lulus bukan cuma sekedar kita dapat ijazah ya. Yep. Kalau SMA mungkin yang sekolah lain di luar dari perhotelan itu kan berbeda berarti konteksnya. Orang masuk ke sekolah tuh pasti sudah memikirkan jauh langkahnya 5-10 tahun ke depan. Mereka mau jadi apa? Ya. Saat masuk ke perhotelan pasti yang biasanya orientasi pertama adalah dia mandiri untuk bekerja. Jadi lulus itu bukan kita begitu selesai dapat nilai ijazah, bukan itu. Tapi kalau kita dalam dunia perhotelan, lulus dari SMK perhotelan adalah bagaimana kita sudah siap diterima di dunia pekerjaan. Kita sudah punya bekal yang cukup dari selama 3 tahun kita ditempa, selama kita magang atau OJT, kita udah siap untuk bersaing nih dengan mereka-mereka yang ada di luar sana. Lah, SMK perhotelan ini mereka sudah punya skill lebih. Karena apa? Secara kompetensi jelas mereka sudah memenuhi. Karena kan SMK juga dia sudah melakukan uji kompetensi ya kan. Secara kebutuhan kurikulum kah atau kebutuhan industri dia sudah memenuhi. Begitu dia masuk ke dunia kerja, ya dia sudah tidak harus mulai dari nol. Makanya biasanya kayak saya pribadi juga kita lebih prefer hire orang dari SMK karena secara mental dan minat mereka lebih besar pastinya. Apalagi nanti kita bisa kontaknya housekeeping ini Mas Said kan lama di housekeeping juga, berarti paham banget kita ngetit anak-anak yang dari SMK sama yang bukan dari SMK hotel seperti apa Mas Said? Bedanya. Bedanya di mana biasanya? Bedanya tuh kalau yang di hotel itu mereka sudah paham basicnya. Jadi kita tinggal ngetit sebentar sudah jadi. Tapi kalau yang dia basically bukan dari perhotelan butuh waktu lama. Di situ beda-bedanya. Iya. Jadi secara basic skill mereka sudah punya lah. Ya. Ada basic ya berarti. Tinggal diproses sedikit aja. Sangat luas sekali untuk prospek lulusan. Gak usah khawatir kalau dari SMK perhotelan ini kayak kalau semakin banyak mereka networking, jaringannya mereka luas, kesempatan kita juga luas. Ya, kita himbau sekali kepada anak SMK perhotelan jangan menutup diri gitu loh. Anda sekolah dimanapun jendela dunia itu terbuka lebar. Apalagi sekarang kemajuan teknologi luar biasa. Medsos kita bisa aktif di sana, asosiasi profesi sudah banyak. Situ kita juga memberikan informasi tentang bagaimana kebutuhan para tenaga kerja. Jadi itu bisa menjadi alternatif juga buat mereka bahwa kelulusan mereka sudah cukup terserap. Dan sekolah juga berarti menjalin banyak kerjasama dengan para asosiasi dan industri juga tentunya sebagai tempat penyerapan kelulusannya. Ya, oke. Ada program bilik ya itu dari betul. Kota Tegal. Mungkin bisa dijelaskan itu buat teman-teman SMK perhotelan. Oke. Ya, bilik ini sebenarnya saya kesini memang bawa oleh-oleh bilik gitu ya. Surprise buat teman-teman tuh. Kenapa awal sekali kita dirikan bilik itu saya mengalami dari apa yang pernah saya rasakan. Saya lulus sekolah mungkin mau kuliah susah saat itu. Orang tua saya belum mampu untuk membiayai kita kuliah. Dan kita harus bekerja dulu ya di hotel baru kita bisa nyambi kuliah. Saya lihat di kota saya dulu ya di Tegal ya di area Pantura. Latar belakang kita bikin bilik adalah kita susah mencari SDM. Bahkan kita mau hire orang
kebanyakan mereka belum pernah di hotel. Nyari yang udah siap di hotel bisa dihitung. Sampai sekarang pun kita masih cukup kesulitan mencari SDM yang berkompeten untuk di dunia perhotelan, karena memang di area Pantura ini kan ke dalam dunia perhotelan masih belum begitu besar. Banyak kan mereka kontennya lebih ke pabrik ya, pabrik, kemudian merantau mereka untuk usaha. Nah, dunia pariwisata ini kan mulai digencar kita di Tegal, ya, dengan Pak Wali Kota dan Pak Kabupaten kita mulai gencarkan untuk dunia pariwisata. Sedangkan hotel sendiri terus berkembang. Dulu mungkin hanya ada 3-4 hotel bintang. Sekarang kita udah ambil 10-11 berbintang di Tegal itu. Jadi kota dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 250.000 jiwa. Hotelnya sudah sekarang 10 lebih, Pak. Jadi berapa ratus meter sudah hotel lain. Jadi itu juga menjadi demand juga buat para lulusan SMK perhotelan. Karena di Tegal hanya ada 2 kalau nggak salah yang untuk SMK perhotelan, dan itu tidak mencukupi kalau buat kami. Kami butuh banyak karyawan, misalkan dari hotel lain juga kita harus impor, Pak. Nah, makanya kebetulan waktu itu kita lagi acara buka bersama, saya dengan Pak Kadis, Pak Heru Setiawan, beliau selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Industri, dan Pak Prayitno dari Politeknik selaku Direktur, ngobrol santai kita. Saya butuh support nih, saya pengen ada program bagaimana membantu anak-anak lulusan sekolah yang tidak mampu kuliah, tapi kita bisa latih mereka untuk siap bekerja. Jadi kita latih mereka selama 6 bulan. Yang latih pun termasuk kita ya, dari IKA, Mas Aiden juga di public area untuk memberi train di sana. Ada Pak Agus Salim juga dari Hotel Pesona, ada Pak Leonardo dari Hotel Prembis, saya sendiri dari Hotel Speles, dan tentunya itu bukan cuma dari kita aja. Saya dari IAGMA, AFLA, IFEK juga kita minta, bahkan selaku Ketua Umum IAGMA Pak Arya Pring pun mendukung kami juga memberi materi kepada anak-anak bilik ini. Dari angkatan pertama kita kemarin ada 20 anak. Memang ada satu yang kami gugurkan karena secara administratif kami tidak menerima peserta yang sudah kuliah, Pak. Jadi lupa, nggak kuliah nggak boleh. Kami hanya berikan bagi mereka yang memang membutuhkan. Jadi percuma kalau kita akomodir orang yang sudah mampu kuliah, Pak. Tujuan kami justru mereka-mereka yang memang tidak berkemampuan cukup untuk kuliah. Jadi peserta yang lolos seleksi. Jadi kita ada tahapan nih, Pak. Enggak langsung, Pak, saya daftar dong, terima, enggak. Kita seleksi dulu psikotes, kemudian dari skill mereka, interview, baru kita saring. Kemarin angkatan 1 kita ada 120 ya daftar. Ya kita ambil hanya 20 anak saja. Ya memang itu kadang ya, kita nggak enak juga untuk mengeliminasi kan, tapi itulah bagian dari kita dunia pekerjaan. 20 anak ini sekarang mereka sudah selesai dari 20 gugus 1 tadi karena masalah administratif, hanya sekarang 15 orang sudah terserap kerja. Ya kalau tempat saya yang paling banyak karena memang kebetulan kami sedang ada regenerasi untuk karyawan. Tempat saya juga ada, di hotel lain juga ada, dan mereka Senin sampai Rabu kuliah, hari lain itu mereka bekerja di hotel. Fokus ke hotel. Mereka dapat beasiswa selama 3 tahun, Pak. Luar biasa. 3 tahun D3, ada di sistem informasi juga visual, ada akuntansi juga di Politeknik Trisila Dharma. Jadi kalau buat saya pribadi, kami sangat senang dari anak-anak mereka yang tadinya belum bisa apa-apa ya, nggak ngerti hotel, kita ajari. Memang tantangannya adalah nanti ngajari orang yang belum tahu apa-apa kan sulit, Pak. Tapi itulah, alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa bekerja, dan orang tua mereka bahkan kita pernah sampai dapat yang sampai menangis ya, waktu itu orang tuanya sangat. Jadi ada yang dari ini, Pak, cuci kereta, terus bahkan kemarin yang bilik 2 itu ada yang naik sepeda ke Tegal. Dari Brebes naik sepeda dia, saking untuk transportasinya belum ada. Kita akomodir untuk coba kita carikan kos-kosan buat mereka. Tapi ya disitulah fungsi asosiasi ini ada gitu loh. Bilik ini lahir kan karena ada kemauan. Kalau hanya kemampuan, saya yakin semua orang tuh mampu, Pak. Pastilah semua orang tuh mampu. Tapi kemauan inilah yang membuat 3 bulan ini kita menyatu, IKA, Disnakerin, dan Politeknik. IKA sebagai penyedia instruktur, memberikan materi, Disnakerin sebagai pendukung administratif, ya bahkan kita di launching sama Pak Wali Kota, Pak Dedion saat itu. Kemudian Politeknik menyediakan beasiswa, Pak. Karena kan perguruan tinggi mereka punya beasiswa. Kemudian penyerapannya kan kalau dari asosiasi kita jemput bola ini. Iya benar.
kita dibantu dong, kita ada 30 anak nih butuh beasiswa untuk ulang ini. Alhamdulillah dari Pak Direktur Pak Prayit Politeknik Tridharma, oke, dibantu kita program beasiswa ini. Jadi anak ini dapat kuliah, dapat kerja. Itu fungsi kita untuk coba untuk mengabdi ke masyarakat. Dan ini non APBD, 0 rupiah, semua instruktur tidak ada yang dibayar, Pak. Tepuk tangannya mana? Tim Horenya mana, yuk? Keren banget ya, keren banget. Tapi satu hal, nanti kapan kita sampaikan ke Pak Yusuf juga. Iya. Silakan bagi teman-teman yang dari Brebes, area Brebes, barangkali ada yang butuh ke kita support dari sisi materi atau pendampingan, atau bahkan lulusan yang kemarin belum sempat kuliah, silakan coba datang ke kami. Ya, siap. Kita akan seleksi dan mereka, saya yakin dari anak-anak ini mereka adalah calon-calon orang sukses, Pak. Hanya saja belum ketemu jalannya. Masya Allah. Tibore selalu berpikir positif dan beretikat baik dan berguna bagi sesama ya, luar biasa ya. Ya, salah satu asosiasi dari Tegal gitu ya. Saya sangat salut, saling bersinergi ya. Maksudnya mudah-mudahan bisa saling membantu nantinya, dari teman-teman dari Brebes juga bisa ada yang ke sana nantinya bisa dibantu. Luar biasa kali. Tibore. Saya minum dulu ya. Oh, minum dulu. Tapi ini kayaknya saya juga pengen makan anggur ya. Anggurnya silakan. Aduh, ini plastik padahal ini. Jangan dimakan tadi. Tapi ini asli. Nanti enggak Asli. Coba di Pak Haris. Kata Bang Roma, Asli enak. memabukan. Tapi ini terlalu ya. Podcast tapi sambil makan terlalu banget tapi. Ini ya Mas, geser dulu nih. Oh iya. Oh iya. Apa digeser aja mungkin enggak. Oh iya. Saya nggak enak nih makan. Gak apa-apa. Anda Nanti. aja. Hostnya lapar kayaknya. Tadi mungkin belum sarapan ya. Iya. Tapi luar biasa ya. Maksudnya ada di yang saya sangat tergugah ya, dalam artian di zaman yang sekarang ini gitu ya, masih ada beberapa orang yang emang berhati baik dan untuk bisa ada untuk kebermanfaatan untuk sesama gitu. Itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti asosiasi yang dari Tegal tambah maju dan berkah insyaallah. Amin. Nah, satu lagi Pak, buat kiat-kiat suksesnya nih, kalau misalnya apakah ada beberapa yang gimana sih kalau misalnya di perhotelan itu kan syaratnya apa ya gitu kan, apa sih ada syarat khusus kah, apa harus gimana gitu, harus tinggi apa gimana gitu. Nah itu sebenarnya gimana Pak, pencerahannya nih gimana gitu? Oke, syaratnya ya. Sebenarnya kalau orang sukses itu nggak butuh syarat sebenarnya. Luar biasa. Timbore. Karena emang nggak butuh syarat ya. Kalau syarat tuh kalau kita mau ke bank akungan tuh pakai syarat. Tapi kalau sukses kita nggak butuh, tapi butuh kemauan. Luar biasa. Butuh kemauan. Ada kemampuan, nggak ada kemauan juga tidak akan sukses. Iya benar. Jadi kalau kita bicara mengenai di perhotelan, ini best experience juga ya dari sisi saya sendiri. Saya dulu berpikir sama mungkin seperti adik-adik ini yang baru sekolah ya, baru mulai sekolah. Saya mau jadi apa ya nanti kalau udah lulus itu? Saya mau seperti apa dan caranya gimana gitu. Sedangkan saya sendiri mungkin masih seperti ini lah. Jadi kebanyakan anak-anak baru masuk kan dia biasanya yang paling sering dirasakan nih minder, ya kan. Saya tidak begitu pintar bahasa Inggris misalkan. Wajah saya juga tidak begitu ganteng atau cantik misalkan, ya kan. Tinggi badan tidak proporsional atau bahkan mungkin kurang menarik. Jadi ya dalam dunia pekerjaan memang kita pasti membutuhkan ada 5 kebutuhan itu pasti ya. Kita nggak munafik lah, setiap perusahaan itu pasti nyari salah satu adalah dari appearance ya, atau penampilan orang ganteng cantiknya ya kan. Koneksi itu jelas, bohong kalau nggak ada koneksi nggak mungkin kan. Kemudian latar belakang pendidikan pasti jelas, pengalaman. Dan biasanya orang punya modal itu juga menentukan juga ya. Jadi D3 ya, doa, dukungan dan duit ya pastinya. Terus ya yang terakhir adalah kerja keras Pak, kerja cerdas, loyalitas. Nah saya selalu berpikir saya tidak menjadi bagian kelima ini,
saya tidak pintar, saya tidak ganteng, saya tidak punya orang dalam, bahkan mungkin saya tidak punya uang saat itu untuk kuliah segala macam kan, atau mungkin saya tidak punya dukungan secara pengalaman gitu. Tapi saya harus jadi orang keenam ini, yaitu saya harus kerja keras, loyalitas. Ya jadi lima orang ini biasanya mereka kurang mau kerja keras. Kerja apa? Kerja apa? Timbore. Kerja keras ya. Kerja keras, kerja cerdas loh, jangan lupa ya. Keras aja kalau kita nggak cerdas nggak bisa dibohongin. Gitu. Jadi 5 orang ini itu selalu dicari perusahaan. Pasti dia butuh orang pintar, butuh orang ini dan ada koneksi lah macam. Dan selalu ada orang keenam. Orang keenam biasanya orang yang paling sering diandalkan. Jarang orang mau rajin. Orang pintar biasanya mau datang lebih awal agak alah, saya merasa dibutuhkan kok. Ya kan ya? Ada yang gitu-gitu. Tapi kalau merasa kita selalu menjadi gelas yang kosong aja. Iya, jadi merasa diri kita selalu kurang, selalu kurang ilmu, kita datang lebih awal. Jadi itu menjadi sebuah karakter kita bahwa oh, anak ini punya nilai jual. Jadi kita tunjukkan nilai jual kita gitu loh. Kalau kita biasa aja ada ratusan orang sama seperti kita, ya kita nggak akan ambil. Jadi orang punya karakter sendiri lah, Pak. Jadi Yang positif ya. Iya. Jadi berbeda lah maka kalau dikenal ya. Ini berarti katanya gelasnya harus dikosongkan, sementara bombanya dulu ya, penuh ya. Jadi harus diminum dulu. Bosnya bisa aja nih. Timbore. Timbore masih ada sisa satu nggak? Ada. Mungkin aku nggak apa-apa. Aku. Timbore rupanya. Join dulu. Pak Ivan sampai di bawah meja ini gimana? Enak banget ya. Iya, udah. Dan paling apa sih namanya? Berarti kesimpulan yang terakhir ini adalah nggak perlu syarat ya Pak ya, buat nggak perlu syarat, kemauan untuk mampu ya. Kemampuan untuk mampu. Jadi nggak harus, jadi nggak ada apa namanya alasan ya. Nggak ada alasan. Berarti nggak ada alasan untuk ya? Tidak sukses, untuk tidak berhasil. Sukses adalah hak saya. Sukses is my right. Isi gitu ya. Berarti Like untuk SMK Islam Diponegoro, sukses adalah hak kita gitu, hak saya gitu kan. Tepuk tangannya tim Hore. Oh, tepuk tangan. Itunya dong, yang rame dong. Oke, bicara soal tadi sukses, saya akan kasih contoh salah satu hasil sukses dari teman-teman kita. Silakan. Ini adalah salah satu buku hasil karya teman kita. Ya, ini saya sangat apresiasi sekali hasil karya Pak Lutfi Orbani. Beliau salah satu anggota IKA kita di Jawa Tengah di Semarang. Ya, biasa ya. Beliau menulis buku tentang housekeeping. Kenapa beliau menulis ini? Karena jarang sekali orang dari housekeeping mau menulis. Banyak ilmu mereka, tapi jarang tertuang. Buku ini sudah dirilis sekitar tahun 2016 dan sudah bisa dibeli di Gramedia. Ya, ini lengkap. Kalau kalian ingin belajar housekeeping dari level dasar di public area sampai dengan supervisor. Tapi kalau untuk level di manajerial nanti ada lagi bukunya. Iya. Dan itu masih sedang kita garap. Ya, bismillah semoga tahun depan kita sudah bisa merilis untuk buku lanjutan lagi dari ini. Ini ada dua seri sebenarnya. Yang dasar dan ini yang lanjutan untuk level admin sama supervisor. Lengkap di sini. Kalian mau belajar housekeeping apapun langsung ditulis oleh beliau yang sudah expert puluhan tahun di housekeeping dan memang beliau fokus di housekeeping, Pak. Makanya ini saya bawa khusus ke sini ke SMK Diponegoro, saya kenalkan sekalian ya. Jadi kalau nanti butuh referensi silakan bisa dicek di Gramedia, ada bukunya semua. Kalau butuh Pak, ini nggak ada, WA saya. Nanti kita mintakan ke penerbitnya beli tapi ya. Iya, soalnya kita memang tidak punya saham di sini Pak. Kita hanya bantu support aja tulisan di dalam. Nanti untuk next bukunya lagi kita akan coba untuk bikin lebih up to date lagi. Ini memang sudah 2016 kemarin. Ya itu salah satu hasil karya. Jadi saya bilang suksesnya setelah tidak bekerja apa? Ini ilmu bermanfaat bagi orang lain, Pak. Luar biasa. Seperti itu. Berarti emang kompleks banget ya. Ini apa sih? Saya kalau ngelihat Pak mungkin kayak ngelihat diri saya sendiri. Wih, aduh. Timbore. Saya
Timore enggak ikhlas nih. Dulu kayaknya kelihatan rajin ya. Rajin dulu Pak ya. Sekolah mungkin rajin. Oh, enggak, justru kebalikannya itu. kayaknya Saya tuh paling nakal dulu sekolah itu. Saya jago bolos Pak dulu. Oh iya. Tapi bolosnya positif Pak. Oh, iya. Positif bolos maksudnya. Ya apa maksudnya apa ini? Timore. Ya intinya jangan pernah menghakimi seseorang di awal. Itu loh. Kadang kesalahan kita sebagai ini guru kayak. Iya, benar. Ini kan Bapak sebagai guru, kita sebagai pendidik kayak. Kan beda guru dan pendidik ini. Kita pernah menekan dalam posisi adik-adik ini sebagai murid. Yep. Kenapa anak ini nakal gitu loh? Banyak kan anak nakal langsung kita hakimi, Pak. Yep. Padahal nakal mereka itu punya alasan itu. Biasanya dari keluarga, kurang dapat perhatian, ya kan? Iya. Terus yang kedua, dia butuh pendamping, butuh figur sebenarnya. Ya alhamdulillah karena saya dulu nakal, jadi kalau ketemu staf yang ada yang suka nakal, nakalmu tuh belum sepiro ya berarti. Jadi kita sudah tahu titiknya Mas Said. Said ini apalagi nakalnya luar biasa sampai sekarang masih nakal kayaknya kan. Iya. Mungkin duta nakal Indonesia kali ya. Jadi kita kalau kita sudah pernah nakal, kita tahu triknya. Yang penting nakalnya tahu waktunya loh Pak. Ya. Nakal yang bertanggung jawab itu beda dengan nakal yang tidak tanggung jawab. Tidak merugikan orang lain, merusak itu nakal yang tidak tanggung jawab. Kalau nakal yang saya dulu masih tanggung jawab. Cuma sekedar bolos tapi kan kerja bolosnya, nyari uang buat sekolah. Jadi sebuah lingkaran ya kita belajar mandiri saat itu. Seperti itu. Biasa ya. Tepuk tangan dan Timorenya mana coba ini? Luar biasa nih. Sebuah pencerahan ternyata kita nggak ada satu alasan apapun untuk apa sih saya nggak bisa, saya menyerah itu nggak ada gitu ya. Dalam hidup itu sebenarnya nggak ada kata menyerah. Jadi harus berjuang apa ya? Betul. Berjuang. Semua butuh diperjuangkan. Wih, sebuah quotes ya, sebuah inilah. Semua harus perjuangkan. Ini nakal nggak itu yang ini? Kamu nakal ya? Nakal itu nakal. Oh, kalau itu jomblo jadi nakal ya. Malah bahaya. Yang belum nakal bahaya ini. Oh iya. Jangan sampai telat nakal. Ini kecewa. Nah, kecewa. Mending nakal duluan habis itu break enggak nakal tobat itu. Iya. Takutnya jadi bocah tua nakal nih ya. Saya sebelah ini. Luar biasa ya. Oke. Tapi mungkin audiens nih anak-anak ada yang mau mungkin yang tadi mungkin belum sempat nanya sesuatu mungkin. Silakan. Des, mungkin bobanya mungkin apa nih mau di. Oh iya, bobanya. Ini kamu bikin dari apa ini? Kok bisa punya ide untuk bikin boba gini? Kakak. Oh, ini kakaknya di apa sih perhotelan dulu. Kakaknya dari siapa? Yes, ya. Oke, bagus ini. Berarti sudah punya jiwa entrepreneur nih. Usahanya luar biasa. Harus dikembangkan. Kalau iya, ini harus cuman mereknya dikasih aja sih. Makanya dikasih ya di sini. Sayang. Bikin stiker tempelin. Iya, Risma Boba gitu. Iya, Risma Boba SMK di Diponegoro tapi bayar fee ke Timorenya. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga dari anak-anak, dari siswa bisa berwirausaha lah. Oh ya, pasti. Harus bisa. Wirausaha itu kan buka lapangan pekerjaan baru buat orang. Ini sangat bagus sekali dan rasanya enak ini. Iya, enak banget tadi juga saya minum. Bukan karena gratis ya, tapi emang ini enak ini seger ini. Jadi emang bobonya juga lembut ya. Ini enak. Bagi aku ditambah lagi. Timore. Ini rasanya kayak ada manis-manisnya soalnya. Iya, emang manis tapi nggak pakai gula ini ya kamu ya. Kayak gue yang dia itu biang ya. Ini enak. Tapi enak bener Paris. Pak kepala sekolah enak banget, luar biasa. Nanti bisa kalau recommended ya kalau guru-guru pada. Nah, itu dia supportersnya. Support. Harus support. Diskon ya, Pak ya? Iya. Pak kepala sekolah dibeli ya buat muridnya. Buat tambah uang jajan. Iya, luar biasa. Ada yang Wita tuh apa? Usaha tuh? Katanya bikin kue apa tuh? Wita apa? Katanya bikin apa gitu ya. Bikin apa? Bikin masalah? Ada juga yang itu ya jualan apa bubur ayam ya Pak Ben ya? Bubur ayam juga ada kita. Bagus tuh nanti bisa naik gaji tuh. Iya, bubur naik gaji kan. Iya. Timore. Ini kita acara podcast untuk hotel bukan lawak. Iya, betul. Tapi ini semangat ya, mereka semangat. Soalnya benar-benar menemukan
kita ketemu orang besar, dalam artian kita ketemu Yang besar sana bukan saya. kita ketemu orang yang benar-benar membesarkan hati para sesama istilahnya gitu kan. Yang tadinya mungkin orang bilang katanya aduh nggak bergairah, mungkin kayak insecure gitu ya, mungkin nggak ada gairah hidup, tapi ini sosok yang emang jadi bukan menara emas tapi menara air yang bermanfaat buat sesama. Amin. Luar biasa, tepuk tangannya dulu. Dibara. Luar biasa. Itu jangan diinjek, kasihan itu, jangan diinjek-injek itu. Mbaknya itu loh, merintik injek-injek itu. Oke, mungkin terima kasih atas kedatangan Pak Asmumi, Siapa? seorang GM muda versi on the spot, termuda di Indonesia. Timur ya. Ini luar biasa banget ya. Jadi penghargaan ya. Itu udah dapat penghargaan mungkin Pak dari Pak. Dari ibu saya. Oh iya. Dari ibu saya sudah dapat. Iya dapat ya. Itu luar biasa muda. Nanti kalian bisa lah istilahnya. Jadi muda dan udah levelnya tinggi gitu. Ya, itu aja lah. Terima kasih buat Mas Sahid. Ya, siap. Terima kasih buat Pak Haris ya, sama buat SMK Islam Beli Gorolosari, buat tim Hore. Ini tim Hore nih harus, ini udah pada lapar. Lapar ya? Kalian udah lapar belum nih? Belum. Ya. Masih semangat ya? Masih semangat. Oke, Ya. saya kasih closing statement dulu. Iya, silakan. Jadi intinya saya juga tentunya setiap kegiatan itu tidak lepas dari dukungan Pak ya. Ya. Jadi segala kegiatan apa yang kita lakukan di Billing ini yang peraturan ini, saya juga terima kasih sekali kepada teman-teman saya di Tegal ataupun di asosiasi lain ya, yang mungkin tidak ada di sini karena mungkin kalau ada semua nggak cukup ruangannya Pak. Iya penuh ya. Iya, Nanti penuh pasti. Iya, karena mau demo ya nanti. Iya. Ada Pak Leo yang dari Prembis Tegal, Siap. Pak Abu di Pesona, ini kemudian sahabat saya di KCA, di Mas Said Bawono, kemudian teman-teman yang tidak saya sebutkan juga. Terus kita berkarya, kita tidak melihat apa yang mereka berikan sama kita, tapi semoga ini menjadi benih yang kelak menjadi sebuah pohon, bisa untuk berteduh dan menghasilkan buah. Insya Allah buah itu bisa kembali menjadi benih dan akan ditularkan oleh anak-anak didik kita. Itu salah satu quote yang pernah diberikan oleh senior guru saya Pak Anis Muzakir. Beliau salah satu guru kami di IKA. Ya, salah satu mentor saya juga secara pribadi. Ya, saya biasanya kan nakal. Kalau sama beliau agak adem katanya. Selalu diceramahi. Luar biasa. Jadi hidup itu bukan kepada berapa besar kita bisa menghasilkan atau suksesnya, tapi berapa banyak orang yang merasakan manfaat kita. Jadi berlomba-lombalah untuk bermanfaat, bukan berlomba untuk mengalahkan. Beda. Kalau kita belum mengalahkan, ada orang lain yang akan dirugikan. Kita berlomba untuk menghasilkan manfaat. Seperti itu. Fastabihul khairat ya. Kalau nggak salah. Iya, insya Allah. Insya Saya Allah, ini. kurang begitu banget bahasa Arab, padahal saya ikut Arab ini. Ya baru dalam kebaikan ya istilahnya. Jadi ya nantinya juga mungkin suatu kebanggaan tersendiri kalau misalnya dari asosiasi itu menemukan benih yang nantinya bisa berkembang dan bisa menjadi seorang ya dari zero to hero lah ya. Betul. Jadi merasa pasti berkontribusi kan luar biasa. Mungkin ada kata-kata lagi mungkin Pak Asmumi atau Pak Mas Sahid? Said ada? Mungkin selama kita belajar jangan pernah bangga apa yang kita dapat. Jangan bangga dengan apa yang kita Jangan dapatkan. bangga. Ini Mas Said ini banyak yang jadi dapat soalnya, bukan soal yang lain ya. Iya benar. Beliau juga fotografer terkenal Pak. Jadi kalau mau wedding ya silakan. Gajinya cuman nggak pernah dicek sama dia itu. Oh. Iya, jadi nggak Biasa pernah ada ya. masalah dan uang. Ya. Tapi di fotokopi di ini wedding apa gimana? Wedding. Iya. Berarti ngurusin ini juga bridal gitu ya. Iya betul. Bridal. Kalau ngebob berapa ngebob? Ngebob berapa? Boleh. Bukti bahwa orang dari hotel bukan hanya masalah hotel saja. Benar. Salah satunya punya hobi apa kita kembangkan Jadi dan duit. produktif menghasilkan. Insyaallah ya. Gitu. Benar. Ya, terima kasih kedatangannya dua orang super ini. Nantikan podcast SMK Islam di Penogoro yang lain.
habis ini mungkin ada yang lebih menarik lagi mungkin ya. Tapi untuk saat ini kedatangan orang yang benar-benar bisa menumbuhkan semangat dan gairah hidup itu luar biasa banget, dan menghargai sesama dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Kira-kira gitu. Jangan lupa follow ya, like dan subscribe dan komen ya di podcast kami. Di mana? Di Mana ini? Ini ya. SMK di Ponorogo Losari. Kami juga terima kasih. Terima kasih. Ya, saya mewakili tim saya juga dari Hotelis Palace, Mitra Suite, kemudian dari IHGMA dan Mas Said dari IKA. Kami juga terima kasih sudah ngerepotin nih, saya tadi makan banyak soalnya kan sama saya. Enggak apa-apa lah. Itu temannya di belakang aja. Terima kasih sekali sudah ini pertama kali kita kesini, jadi nambah teman juga. Jangan lakukan untuk saling komunikasi. Ini sebagai perkenalan ya, ini dari kami IKA. Makasih banget ini buat SMK di Ponorogo. Tim Hore dong. Ya, luar biasa. Terus ini juga sama dari hotel kami Mitra Suite Tegal. Jangan lupa mampir kalau pas ke Tegal. Sama Ris Palace juga. Ya. Itu buat air panas. Buat naik gunung biasanya itu. Oh, naik gunung ya. Iya, saya hobi naik gunung. Gunung Selamat. Oh iya, boleh. Mau difoto ini? Di foto ya? Oh iya, boleh nih. Awas, Mbak, jangan naik kursi, jatuh. Biasa aja. Oh, luar biasa ini ya. Udah dikasih oleh-oleh nih ya. Oke. Terus untuk buku nanti bisa beli di supermarket ya. Di Gramedia ada. Ini kebetulan cuman sampling saja buat di office. Jadi nanti kalau ada lagi kita bagikan deh ya. Siap. Terima kasih atas kedatangannya. Matur suwun. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita harus salam satu ikat Oh, sampai jumpa dulu ya. Semuanya. Ya. Timore nggak kesini aja, Timore nggak apa-apa. Nggak kesini Timore. Enggak penuh. Oh, penuh ya. Kita ini apa mau bilang apa? SMK Islam di Ponorogo ya. Salam satu ikat. Siap. Yuk. Nanti kalau saya udah bilang langsung kita bareng-bareng ya. Iya. SMK Islam di Ponorogo. Salam satu ikat. Tepuk tangannya dan Timore yang mana? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.